1K1 TV1. Karena orang yang bersalah dibebaskan melalang buana di mana-mana. Lihat itu Al-Zaitun yang bermasalah, yang triliunan membuat rakyat. Kami adalah korban dari Al-Zaitun yang harus diuruskan, yang harus dipermasalahkan itu Al-Zaitun, bukan para pejuang ulama dan para pejuang mujahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami dari tim advokasi Bunda Mary, aktivis dari Lampung yang beberapa waktu lalu mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk dieksekusi. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan putusan dari Mahkamah RI terkait kasasi yang diajukan oleh saudara jaksa dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara, yang di dalam amar putusannya menyatakan memang dianggap bersalah melakukan tindak pidana dengan vonis 4 bulan penjara. Namun sekali lagi, di dalam amar putusan pengadilan kasasi yang sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi, Bunda Mary ini sudah divonis bebas, ya, divonis frispra. Artinya vonis bebas itu tidak bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Terlepas saudara jaksa penuntut umum mengajukan kewenangannya, haknya untuk mengajukan kasasi, tapi kami di sini tidak akan mendelegitimasi kewenangan itu. Karena faktanya kasasi sudah diajukan dan sudah muncul kewenangan kasasi itu dengan putusan dari Mahkamah Agung. Tapi yang menjadi persoalan adalah ada perbedaan pandangan antara kami tim kuasa hukum dengan saudara penuntut umum, terutama jaksa yang akan mengeksekusi Bunda Mary dengan 4 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah ini, adalah bahwa kami menilai dari amar putusan pengadilan tidak ada satupun redaksi yang memerintahkan kepada Bunda Mary untuk masuk ke penjara. Dan perlu diketahui bahwa sebelumnya Bunda Mary telah dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi dari tahanan dan sebelumnya memang pernah ditahan. Dan karena tidak ada amar putusan untuk menahan, maka ini ada dispute antara kami dengan saudara jaksa penuntut umum. Nah, karena itulah kami memohon fatwa petunjuk dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menghentikan sekaligus mengakhiri konflik antara kami dengan jaksa tentang perbedaan pandangan apakah Bunda Mary harus masuk tahanan atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada redaksi perintah untuk tahan di pengadilan. Dan saya harapkan saudara jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Lampung Utara tidak gegabah, tidak buru-buru, tidak melakukan langkah-langkah prematur dengan mengeksekusi klien kami sebelum ada vonis yang sebelum ada fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dan hari ini kami sudah mengirimkan surat dan suratnya sudah diterima oleh bagian penerimaan surat di Mahkamah Agung, diterima oleh Mahkamah Agung RI. Ini yang tanda tangan Cika, ya, nomornya 0458334834576661. Ini kode penerimaan surat. Jadi saya minta kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk tidak melakukan tindakan eksekusi sebelum ada fatwa dari Mahkamah Agung. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita meminta ya kepada Mahkamah Agung ya, sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan hukum ya atas hal-hal yang memang di luar nalar terkait dengan kasusnya Bunda Mary di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Oleh karena itu kita di sini juga minta perlindungan hukum ya kepada semua pihak yang memang berkompeten dalam hal ini. Ya, dalam hal ini kita sudah secara resmi ke Mahkamah Agung untuk melindungi hak dari Bunda Mary sebagai warga negara yang sudah divonis bebas hukumnya. Ya, kemudian dengan semangat 45-nya, ya, jaksa mengejar-kejar Bunda Mary untuk dapat diproses ke penjara, padahal putusan awal di pengadilan negeri sudah dibebaskan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, itu jelas gitu kan. Nah,
Oleh karena itu kita di sini juga mempertanyakan semangat 45-nya pihak kejaksaan, ya, juga melihat bagaimana fakta di persidangan itu sendiri, bagaimana pihak-pihak yang memang tadinya di BAP untuk memberatkan Bunda Mary mencabut semuanya, mencabut semua hal-hal yang memang memberatkan, mengakui bahwa itu dilakukan kesalahan dari dia. Artinya yang dilakukan Bunda Mary itu tidak terbukti menurut kesaksian yang tadinya memberatkan Bunda Mary. Nah, artinya di sini tentu saja jadi pertanyaan besar, apa dasarnya kemudian membuat menganulir putusan itu. Tapi di sini kita juga minta dari pihak-pihak terkait untuk menahan, dalam hal ini tidak melanjutkan proses-proses ini. Tadi Mas Ahmad sudah katakan supaya konflik ini tidak berlanjut, maka eksekusi harus ditangguhkan, ya, sebelum ada fatwa dari Mahkamah Agung terkait dengan kisruh, ya, kasasi dari putusan bebas ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku setanah air, ya, tadi kita sudah mendengarkan sisi hukum daripada keputusan kasasi terhadap Bunda Mary SAG binti Supandi. Saya ingin mengupas dari sisi selaku saya seorang lawyer, tapi saya seorang wanita dan juga seorang mujahidah dan relawan, ya, insya Allah. Saya ingin mengatakan ada pepatah ataupun kata bijak dari Wakil Presiden Amerika Serikat ke-38, ya, siapa yang namanya Horatio Humphrey. Apa dia katakan? Berbuat salah adalah manusiawi, tapi menyalahkan orang lain adalah politis. Ya, hal ini sudah terjadi atas diri Bunda Mary. Dengan ditetapkan beliau hari ini dengan menguatkan keputusan kasasi bahwa beliau dinyatakan bersalah dan harus segera melaksanakan atau dieksekusi atas kesalahan tersebut. Kami ingin mengatakan sebenarnya harapan keadilan itu telah muncul dengan ditetapkannya keputusan Pengadilan Negeri Kota Bumi, ya, di mana beliau dinyatakan bebas murni, ya. Akan tapi keputusan ini kembali kacau dengan adanya kasasi tersebut. Kami ingin mengatakan seharusnya orang yang melakukan kesalahan kita kembali ke belakang, yaitu adalah, mohon maaf, Menteri Agama Republik Indonesia yang menganalogikan azan dengan suara anjing, ya. Beliau tidak dieksekusi, beliau tidak diapa-apakan, tetapi Bunda Mary lah yang hari ini menjadi pesakitan, ya. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan negeri ini membutuhkan mujahid-mujahid seperti beliau. Mengapa? Karena suara-suara kebenaran itu harus selalu didengungkan di tengah-tengah kondisi negara yang terus terang kami katakan penegakan hukum sangat kacau balau, amburadul dan ugal-ugalan. Oleh karena itu kami mengatakan bangsa Indonesia harus paham dengan kondisi yang ada pada saat ini dan tolong beri support Anda kepada perjuangan Bunda Mary hari ini, dan kita masih yakin bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apa yang kami sampaikan, ya. Oleh karena itu tetap bersemangat, kita probitas, veritas, justitia harus di atas segala-galanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita semuanya para saudara-saudara Bu Mary yang satu perjuangan tetap mendukung perjuangan beliau. Jadi saya mengimbau kepada penguasa negeri ini, jangan gunakan alat instrumen hukum Anda untuk mengkriminalisasi rakyat Anda. Jadi stop kriminalisasi terhadap mama, terutama pada Ibu Mary ini, stop. Jadi apa? Rakyat itu butuh kedamaian, butuh cinta kasih, bukan untuk dikriminalisasi. Jadi apalagi mama, kalau mama bersuara berarti negeri ini memang ada masalah. Jadi tolong pemerintah negeri ini, terutama Pak Jokowi, jangan gunakan lagi instrumen hukum untuk mengkriminalisasi rakyatmu. Jadi stop kriminalisasi terhadap aktivis, ulama, dan siapapun negeri ini yang bersuara tentang kebenaran. Baik, ya, terima kasih. Saya Bang Jalil Pitung. Dari sisi aktivis, saya sebenarnya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi. Ini sebenarnya persoalan yang ece-ece. Nah, ini saya menyebutnya di atas kriminalisasi. Orang sering menyebut ini kriminalisasi. Saya ini sebut langsung bahwa ini adalah politisasi hukum. Saya pernah mengalami 2019 yang lalu. Ketika kita mengungkap dugaan-dugaan kecurangan dan kematian anak-anak bangsa di Bawaslu, saya juga ditangkap. Nah, untuk itu seluruh anak bangsa, khususnya mujahid dan mujahidah, dimanapun Anda berada, mari kita dukung
upaya-upaya yang dilakukan oleh Bunda Mary sebagai upaya penegakan hukum di negara yang bernama Pancasila yang katanya menjunjung nilai-nilai keadilan. Maka kita minta dengan kerendahan hati, dengan hormat atas nama bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan tertinggi di negara ini kepada Mahkamah Agung untuk bisa meninjau kembali, untuk bisa memberikan atau memenuhi permohonan kami yang sudah dilakukan oleh penasihat hukum Bunda Mary. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. terima kasih para pejuang dan abang-abang semua dan juga Bunda Mary yang hari ini yang namanya perjuangan itu tantangan seperti ini. Jadi kita menolak segala bentuk kriminalisasi, ya, yang kami anggap ini ada kriminalisasi terhadap pejuang Islam. Bagaimana mungkin ada seorang ibu itu yang ingin memperjuangkan agamanya dan menolak kesewenang-wenangan, yang menolak perkataan-perkataan yang harusnya ialah menjadi orang tua di negeri ini, tapi malah mengolok-olok agama. Dan direspon oleh Bunda Mary dan bunda-bunda yang lain. Tapi dalam hal ini Bunda Mary lah yang terkena risiko perjuangan itu. Dan bukan itu titik poinnya yang ingin kami sampaikan adalah kesewenang-wenangan hukum yang ditujukan kepada Bunda Mary, dan ini yang kami tolak. Bagaimana mungkin kebebasan bersuara, kebebasan berekspresi, kebebasan membela agamanya dikategorikan sebagai tindakan pidana. Oleh karena itu, kami hadir di sini seperti yang teman-teman semua lihat, bapak-bapak semua lihat, ibu-ibu semua lihat di depan Mahkamah Agung. Kami ingin menyuarakan ketika ketidakadilan itu terus dipertontonkan, ketidakadilan itu terus itu diterapkan, maka sesungguhnya itu adalah pertanda negara itu akan hancur seperti itu. Dan kami tidak mau negara ini hancur. Oleh karena itu, kami ingin negara ini bangkit. Kami ingin negara ini menerapkan hukum secara adil. Dan permintaan kami dan permohonan kami dan perlawanan kami agar Bunda Mary janganlah dipaksakan untuk dipidana, dan panggilan itu janganlah dilakukan lagi. Dan memang kami ingin sampaikan kepada khalayak ramai, kepada pejabat-pejabat di negeri ini, inilah yang dipertontonkan Anda kepada kami semua, dan kami menolak itu, dan kami bersama Bunda Mary. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini sebuah kezaliman yang nyata. Jadi kalau Mahkamah Agung dan hakim-hakim agungnya tuh, ya kan, sampai menerima kasasi oleh jaksa, berarti Mahkamah Agung turut membuat kezaliman. Itu pertama. Oleh sebab itu saya minta hakim-hakim agung dan ketua Mahkamah Agung menolak, ya kan, kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Pengadilan Negeri Kota Putih. Yang kedua, jika ini dipenuhi, berarti benar bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Bunda Mary itu adalah kriminalisasi seorang wanita pejuang, dan itu adalah kriminalisasi terhadap ulama dan umat Islam, ya kan? Dan itu akan membuat umat Islam akan marah seluruh dunia. Kenapa? Salahnya apa? Salahnya orang dia menentang Menteri Agama, bukan Menteri Agama yang ditangkap, malah dia yang dikriminalisasi. Ya, ini kezaliman yang nyata. Nah, jadi oleh sebab itu, jual hal ini, saya minta sadar-sadar kepada Mahkamah Agung yang hakim-hakimnya itu dipanggil KPK tuh. Ya kan? Jadi jangan sampai kemudian ini ada, tapi ini kan tidak mungkin seperti pengacara mengatakan, nah, rasional ini. Jangan sampai ada seorang menjawab ini persoalan, gitu loh. Jadi sekali-kali kami minta hakim-hakim agung jangan sampai Anda disogok dalam perkara ini sehingga dipaksakan untuk mengkriminalisasi Bunda Mary pejuang kami. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi kami minta janganlah membuat kezaliman terhadap Bunda Mary dan terhadap siapapun pejuang wanita dan para ulama. Ya kan, membebaskan para ulama yang dituduh selama ini. Ya kan, ada sejumlah ulama yang ditahan kalau tuduhan dan sebagainya. Itu tidak benar. Oleh sebab itu, hari ini teman-teman dari sini akan datang ke Kepala Kejaksaan Agung sekaligus meminta tolong Jaksa Agung memecat si jaksa itu pecat jaksa tersebut karena itu tidak rasional. Hakim PN sudah dibebaskan
Kenapa dia melakukan kasasi lagi? Kan itu masalahnya. Dasarnya apa? Tidak ada alasan. Tadi sudah katakan tadi oleh pengadilan. Tidak ada alasan yang mendasari ini harus kasasi dan harus segera eksekusi untuk ditambah lagi, untuk tahan lagi. Jadi kita cinta negeri ini tenang dan damai jika para penegak hukum itu berlaku adil, rasional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan karena dipesan, apalagi dibayar oleh siapapun. Takbir. Hari ini alhamdulillah kami sudah sampai ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan kami tadi sudah menyerahkan surat kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan nanti materinya akan dibacakan rekan saya Riki Fatama saya. Yang jelas perjuangan kami untuk memberikan perlindungan hukum dan mencari keadilan dari aktivis di Lampung Bunda Mary hari ini sudah sampai ke Kejaksaan Agung dan mudah-mudahan Kejaksaan Negeri Lampung Utara bisa melihat persoalan ini tidak remeh karena persoalan ini bisa berdampak luas, persoalan ini bisa mengkonfirmasi ketidakadilan yang makin meluas bukan hanya di Jakarta, ternyata ketidakadilan itu sampai ke Lampung dan juga ke pelosok negeri lainnya. Dan karena itu saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, sekali lagi menegaskan bahwa surat eksekusi dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara agar tidak ditindaklanjuti, agar tidak dilakukan lebih dahulu sampai kami mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, kami juga melalui surat nanti akan dibacakan secara lengkap sudah meminta kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk menunda atau tidak melakukan eksekusi terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya fatwa dari Mahkamah Agung. Nah, sebelum pembacaan surat, saya mohon pesan-kesan dari Bunda Mary jauh-jauh dari Lampung datang ke Jakarta mencari keadilan di Mahkamah Agung dan hari ini di Kejaksaan Agung. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mary, jauh-jauh datang dari Lampung pada hari ini mencari keadilan di negeri ini karena saya yakin bahwa Panglima tertinggi di negara kita ini adalah hukum. Maka hari ini saya bersama tim pengacara saya mendatangi Mahkamah Agung MA tadi untuk mencari keadilan. Kemudian dari sana kami langsung ke Kejaksaan Agung. Saya berharap kepada Kepala Kejaksaan Agung untuk kiranya memberikan keadilan kepada saya, kiranya bisa memerintahkan kepada Kejari Lampung Utara untuk tidak mengeksekusi atas perihal kemarin kasasi yang dimenangkan oleh MA oleh Mahkamah Agung memenangkan Kejaksaan Lampung Utara. Terima kasih. Sekali lagi insya Allah saya yakin saya masih akan mendapatkan keadilan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya apa isi daripada surat yang kami serahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Mohon rekan Fatama Jaya untuk menyampaikannya, membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal permohonan penundaan eksekusi putusan nomor 190/Pitsus/2022 PN Junto putusan nomor 1756 Pitsus 2023. Kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, tim pembela dan pemberi bantuan hukum yang terhimpun dalam tim advokasi Bunda Mary sehubungan dengan terbitnya surat panggilan terpidana nomor B4693-LB13-EKU-2-07-2023 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 6 Juli 2023. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa surat panggilan EKU diterbitkan adalah dalam rangka melaksanakan putusan nomor 190/Pitsus/2022 PN KBU Junto nomor 1756 K/Pitsus/2023 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi nomor 190/Pitsus/2022 PN KBU tanggal 9 November 2022, mengadili sendiri
1. Menyatakan terdakwa Mary SSG binti Supandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana secara bersama-sama, merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dan pidana denda sebesar 20 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi. 4. Menetapkan barang-barang bukti seperti 1 buah kepling CD berisi rekaman video pelaksanaan pendapat yang melibatkan anak di bawah umur, 5 buah kertas berisi 11 foto dan dokumentasi anak yang dilibatkan dalam aksi penyampaian pendapat, screenshot chat WA, 2 lembar surat pernyataan saudara Adi Setiadi dipakai di perkara atas nama saudara Setiadi bin Aliuddin. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500. Selanjutnya 2. Bahwa dalam putusan kasasi nomor 1756 K/Pitsus/2023 amar putusannya tidak ada perintah untuk menahan atau masuk tahanan, sehingga putusan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sebelum ada fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3. Bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, tidak boleh ada eksekusi putusan untuk melakukan penahanan terhadap terpidana yang amarnya tidak ada perintah untuk menahan atau masuk tahanan, terkecuali telah ada petunjuk dan perintah dari lembaga berwenang berupa fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk menunda pelaksanaan eksekusi hingga mendapatkan fatwa dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian surat permohonan disampaikan. Terima kasih. Jakarta, 10 Juli 2023. Tim Advokasi Bunda Mary. Baik. Jadi intinya adalah kami meminta penundaan eksekusi dan kami tadi sudah ke Mahkamah Agung minta permohonan fatwa terhadap perbedaan pendapat yang sudah kami jelaskan tadi. Dan yang paling penting, Bunda Mary itu sedang menjalankan hak konstitusinya untuk menyampaikan pendapat di muka umum sehubungan dengan adanya ujaran azan yang dianalogikan dengan lolongan anjing oleh Menteri Agama Yakut Khalil Khumas. Sang Menteri sendiri yang sampai hari ini sudah banyak didemo, tidak ada sanksi hukum apapun. Tetapi ternyata yang menyampaikan pendapat, yang menjalankan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata justru divonis 4 bulan walaupun tidak ada perintah untuk menahan. Dan ini yang kami persoalkan. Yang kedua, Bunda Mary ini menggerakkan anak untuk militer apa begitu. Saya itu bingung gitu loh. Negara kita itu bukan negara Suriah atau apa. Tidak ada. Yang ada di Papua. Baru kalau peristiwa lokus deliktinya di Papua masuk akal. Ini penyampaian pendapat di muka umum dan fakta persidangan sudah dijelaskan seperti itu. Sejak kapan menyampaikan pendapat di muka umum berubah menjadi peristiwa pidana? Nah ini yang menjadi soal. Dan yang ketiga tentu saja kalau ini dipaksakan dieksekusi, saya yakin ini mencederai rasa keadilan masyarakat, bukan hanya bagi Bunda Mary, tentu juga bagi kita semua yang tentu saja tidak akan terima dengan eksekusi terhadap perkara yang sebenarnya sumir. Dan kita tahu di era rejim Joko Widodo ini, semua aktivitas penyampaian pendapat, aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, aktivitas yang konstitusional itu dikategorikan sebagai kejahatan, dituduh teroris, radikal, menyebar hoax, menyebar kebencian, menyebar permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, kena delik ITE, dan terakhir ini kriminalisasi dengan undang-undang anak, seolah-olah mengeksploitasi anak untuk kepentingan militer. Opo ini nih? Ini putusan opo ini Pak Jokowi? Jadi saya mohon hentikan karena begini, kekuasaan bergulir. Jadi kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tolong diberi arahan perintah langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk menunda. Saya tidak memerintahkan, tapi saya meminta untuk menunda. Karena lembaga yang berwenang untuk memberikan fatwa ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kepada Bang Aziz Anwar untuk menyampaikan pandangan. Ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan secara jelas, lengkap, tegas tadi oleh rekan-rekan saya semua. Tadi saya di sini hanya menambahkan sedikit bahwa kita sudah menempuh tadi upaya ke Mahkamah Agung dan sekarang di Kejaksaan Agung. Semoga di sini ada titik terang ya. Karena para pemangku kekuasaan ini sudah kita tempuh upaya-upaya formal yang memang maksimal. Tinggal nanti soal kebijakan kita tunggu dari mereka apakah pro kepada rakyat, kepada masyarakat, atau pro terhadap yang tadi tidak masuk akal, zolim, sewenang-wenang. Gitu. Jadi kita ingatkan jangan zolim, sewenang-wenang dan sesukanya. Bertindaklah objektif, kekuasaan bergulir. Jangan lupa sebentar lagi konstelasi akan berubah. Jangan salah ambil putusan. Jangan salah ambil kebijakan, berbuatlah untuk atas nama kepentingan rakyat. Rakyat menyampaikan aspirasi harus dilindungi karena itu bagian undang-undang, bukan malah dikriminalisasi. Demikian singkatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Qasinuddin dan rekan Aziz Yanuar, juga Riki Fatamazaya. Saya kira saya kebagian sedikit sekali ini. Saya ingin menyatakan begini ya, jika berbuat salah itu adalah manusiawi, maka menyalahkan orang lain itu adalah politis. Ini terjadi pada diri Bunda Mary, pejuang mujahid Lampung. Ya, kami ingin mengatakan bahwa fakta persidangan itu telah nyata-nyata, saksi fakta, saksi mahkota, dan saksi ahli mencabut BAP. Nah, lalu pihak daripada mereka tersebut dimintakan untuk meminta maaf kepada Bunda Mary. Ini artinya benar dan tepatlah apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lampung Utara yang menyatakan bahwa Bunda Mary bebas murni. Ya, nah ini artinya apa? Ada harapan tentang tegaknya keadilan. Nah, keadilan tersebut menjadi kacau kembali setelah kasasi daripada pihak kejaksaan dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu kami ingin mengatakan bahwa hari ini kami datangi Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan Agung untuk mencari keadilan. Kami yakin dan percaya bahwa seorang mujahid ini sesungguhnya sedang diuji oleh Allah. Dan kami yakin dan percaya bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya membutuhkan suara-suara kritis. Dan suara-suara kritis itu bukannya dihukum atau dikriminalisasi, tapi harus dibela. Oleh karena itu ibu-ibu yang ada di sini juga membela Bunda Mary pastinya ya. Nah, kita berharap bahwa ini akan segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan satu lagi kami menyampaikan, KUHP pasal 244. Sesungguhnya keputusan bebas murni itu secara teori kepada jaksa sesungguhnya tidak diperkenankan untuk melakukan kasasi. Walaupun faktanya ada beberapa dimenangkan oleh MA. Hampir 90% semuanya dikalahkan, tapi 10% adalah yang dimenangkan. Tetapi kami ingin mengatakan apa gunanya, apa untungnya, tidak satu rupiah pun yang dimakan oleh Bunda Mary, tidak ada satu tetes pun darah yang terjatuhkan. Lebih baik pemerintah saat ini ya, pemerintahan Bapak Jokowi untuk lebih berkonsentrasi kepada penanggulangan bencana saat ini, yaitu bencana korupsi di negara kita ini. 349 triliun kemana? 8 triliun BTS bagaimana? Ya, itu kenapa sih kok susah amat? Al Zaitun bagaimana? Jangan Bunda Mary dong ya. Jadi oleh karena itu kami yakin dan percaya jika bangsa ini masih mempunyai rasa malu, maka tidak akan mengkriminalisasi seorang Bunda Mary. One Kawan TV 1